ketemu lagi kita dalam program Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Baik teman-teman, saya minta maaf karena seharusnya jadwalnya jam 8, ternyata kita terpaksa live jam 8.30 karena ada kendala sedikit, masih dalam perjalanan tadi dan ini baru nyampe rumah. Oke, baik, tema kita kali ini adalah belajar terus belajar. Kenapa saya ambil tema ini? Karena saya sangat terinspirasi dengan bintang tamu kita kali ini. Karena kenapa? Beliau selalu menyediakan waktunya untuk mempelajari hal-hal yang baru. Jadi sudah tidak terhitung berapa ilmu yang sudah dia dapatkan dari berbagai bidang. Dia tekuni untuk selalu pengen tahu bidang tersebut bagaimana dan dia gali terus dengan proses pembelajaran. Nah, bintang tamu kita kali ini adalah seorang konselor. Oke, seorang konselor yang juga jago di dalam karakter, yaitu Ibu Vina. Oke, ya, halo Samuel, halo Jen. Ya, kita tunggu ya kehadiran dari Ibu Vina untuk bisa bergabung dengan kita. Baik, sambil kita nunggu Ibu Vina, mungkin ada tiga tipe pembelajar yang bisa saya kasih tahu ke teman-teman, yaitu yang buku yang pernah saya baca, yaitu ada 3 tipe pembelajar, yaitu quitter, camper, dan yang terakhir climber. Nah, apa itu quitter? Quitter itu ya belum apa-apa dia udah menyerah. Camper sudah berada di separuh jalan, merasa cukup, merasa puas, tidak mau menggali lagi, berjuang lagi untuk yang lebih tinggi. Sedangkan climber yaitu mau mempelajari apa saja untuk menambah skillnya. Itu yang tipe-tipe pembelajar yang saya baca dari buku. Oke, kita tunggu ya, kita tunggu kehadiran dari bintang tamu kita, yaitu Ibu Vina. Nanti kita akan dengarkan apa inspirasi dia, apa yang menginspirasi beliau untuk tertarik mempelajari berbagai bidang. Oke, saya coba hubungi ya. Bentar Ibu Vina, kita coba hubungi. Selamat malam Samuel, apa kabar? Bentar ya. Kita coba hubungi Ibu Vina. Oke, bentar. Saya coba hubungi ya. Mudah-mudahan sinyal kali ini bagus. Karena 2 hari yang lalu ya sinyal sempat hilang di Sumbar ya. Oke, bentar ya. Buat teman-teman yang ingin bertanya, nanti boleh diketik di komentar ya, bertanya seputar bintang tamu. Hai Valen, bisa ya Valen ya? Nanti Valen kalau mau bertanya silakan ya, boleh bertanya ya, silakan bertanya ke Mama Vina, Bu Vina Aliwarga, tapi beliau lebih senang dipanggil oleh anak-anak sebagai Mama Vina. Bentar ya, kita hubungi dulu ya. Oke, kita hubungi dulu Ibu Vinanya. Ready, Bu. Panggil Mama Vina aja. Seandainya Valen mau bertanya, panggil aja bintang tamu kita dengan Mama Vina. Oke, ya. Ya, sebentar lagi Mama Vinanya atau Ibu Vinanya akan bergabung. Sudah bilang oke.
Ya. Hai Teacher Windy. Teacher Windy silakan kalau mau bertanya silakan ya Teacher Windy ya. Kita korek bintang tamu kita kali ini apa yang menginspirasi dia untuk mau mempelajari apapun. Oke, saya sangat terinspirasi oleh bintang tamu kita kali ini. Ya, kita tunggu ya. Oke, malam Teacher Windy. Kita masih nunggu Teacher Vina-nya untuk Teacher Vina. Kita masih menunggu Ibu Vina untuk bergabung dengan kita. Dan sekali lagi saya minta maaf karena live kita kepending jadi jam setengah 9, seharusnya jam 8. Jadinya jam setengah 9 karena tadi belum sampai rumah. Oke, bentar ya, kita tunggu. Boleh disiapkan dulu pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan ke Mama Vina. Belajar terus dan terus belajar. Hai Rupeng, apa kabar Rupeng? Nah, sambil nunggu Ibu Vina, nah saya informasikan juga bahwa minggu malam kita juga ada program ngopi yaitu yang berbakat, yang berbakat menjadi pebisnis untuk ini kuliner. Silakan saksikan ngopi di hari Minggu malam di jam 8. Ya. Halo Awen. Hai Rupi, bentar ya. Oke. Ayo, sorry ya Ibu. Selamat malam Teacher Yati, apa kabar nih? Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya Bu? Baik-baik, baik-baik. Maaf delay kita ya. Nggak apa-apa Teacher, mendingan agak telat sedikit tapi semuanya dengan hati gembira. Ya nggak? Iya, oke. Ibu, nah sesuai dengan tema kita kali ini adalah belajar terus belajar. Oke, untuk itu nanti mungkin saya panggil Mama Vina atau Ibu Vina aja nih. Terserah Teacher Yati deh, boleh Mama Vina juga boleh. Oke, biar Mama Vina aja ya, biar nanti anak-anak yang nonton lebih dekat ya panggilannya ke Mama boleh, Vina. Boleh. Oke. Ya, Mama Vina, mungkin sesuai dengan tema kita yaitu belajar terus dan terus belajar. Kenapa saya ambil tema ini? Karena saya terinspirasi dari Mama Vina. Karena apa? Saya selalu kepoin media sosialnya Mama Vina, selalu minggu ini belajar ini, 3 hari kemudian belajar ini lagi gitu. Makanya terinspirasi, saya jadi terpacu juga saya untuk mempelajari hal yang lain gitu. Makanya itu tidak salah saya menghadirkan Mama Vina malam ini untuk berbagi inspirasi bagi follower ada penonton yang ada pada malam hari ini. Oke. Sebelumnya kita sapa, yuk teman-teman. Oke, silakan Mama Vina. Kayaknya sudah pada say hello semua. Ada Rupi, ada Teacher Windy ya. Windy, iya, ada Teacher Windy. Betul, halo Teacher Windy. Malam. Semuanya udah nungguin Teacher Yati yang ngopi nih. Ya, mungkin udah pada menyiapkan pertanyaan-pertanyaan juga mungkin Mama Vina. Betul. Oke, Bapak, boleh bercerita bagaimana proses belajar yang Mama Vina jalani selama ini. Ya. Begitu. Oke, iya. Oke. Teman-teman semua, seperti yang Teacher Yati sudah sebutkan ya tadi ya, saya Mama Vina, panggilannya Mavin, biasa anak-anak di Padang ya, teman-teman di DEK, anak-anak di DEK pada panggil saya Mavin, Mama Vina. Kalau menurut Teacher Yati, katanya sih gitu kan, Mama Vina tuh senang belajar, padahal sebenarnya dibilang senang belajar banget, ada malasnya juga sih Teacher. Cuman emang senang belajar, emang menurut saya itu kebutuhan. Kita hidup ini bukan dibilang maksudnya cuma buat nikmatin hidup ya gitu loh. Zaman sekarang gitu kan, kita hidup ya belajar untuk hidup.
Ada juga yang bilang kan ya, makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Ayo teacher. Ayo, jawab apa? Makan untuk Ayo, hidup atau hidup untuk makan? ayo, ketik di kolom komentar. Ayo, Ada untuk apa hidup nih? atau hidup tuh? Roxan Hidup siapa nih? aja. Roxan Neva. Oh, kalian anak kelas 7 baru, anak kelas 7 baru nih. Oke, halo. Wah, anak-anak dek yang baru ya, SMP dek baru ya. Udah mulai sekolah ya, Iya, teacher ya? udah, tapi masih online. Oke, masih online. Gimana di sana? Dengar-dengar si Nabung pada sedang ini ya, sedang meletus kemarin erupsi ya. Iya, tapi Sinabung kan di ini, di Sumatera Utara. Dampaknya kena nggak ke Padang nggak ya? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah Cuaca enggak. panasnya doang ya. Kemarin teacher sempat saya Uh, tanyain pas lagi IG live-nya saya ya. panas sekali. Oh, benar, 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 benar. Iya, oke. Gimana nih? Ayo, Mama Vin, silakan Mama Hmm, Vina. Apa yang menginspirasi Mama Vina untuk mempelajari hal yang baru? Konselor Ma- udah. iya, Kemarin kenapa? kartu-kartu itu juga. Itu yang Betul. bikin penasaran saya. Boleh Kenapa berbagi lah saya sama. boleh, boleh, boleh banget. Kenapa saya pengen belajar terus? Awal mulanya sih dibilang pengen belajar terus. Mungkin kalau balik lagi ya ke masa lalu gitu. Masa-masa dulu saya masih kayak teman-teman ya di sekolah ya. Kayak anak saya juga di sekolah. Saya bukan dibilang dari keluarga yang bisa dibilang tuh keluarga yang berkecukupan. Oke lah gitu loh. Bisa dibilang kelompok menengah ke bawah mungkin gitu kan. Tapi kalau saya sih merasa pada saat itu yang perasaan saya yang saya rasakan dapat keluarga yang bahagia gitu kan. Pada saat itu cukup ya biarpun keluarga kecil, rumah kecil gitu kan, tapi oke lah gitu loh. Saya masih bisa hidup sampai sekarang gitu kan. Dari situ saya pernah pengen belajar nyanyi. Nah, awal mulanya kayaknya seperti itu. Pengen belajar nyanyi, tapi namanya keterbatasan ya, namanya keterbatasan ekonomi. Jadinya si mama bilang, udah nggak usah. Belajar dulu pelajaran sekolah. Daripada belajar yang lain-lain. Iya sih, dipikir lagi, iya juga ya. Nggak pernah ngeles sama sekali karena ya itu balik lagi ya. Oke, pendem. Ya itu, dulu kan belum ada secanggih gini ya, teacher ya. Bisa denger Belum, dari belum, belum, belum. YouTube, bisa beli di Tokopedia gitu kan, beli di Shopee, beli mic yang kita buat karaokean gitu kan, karena hobinya saya nyanyi. Udah dong, seiring dengan waktu, kuliah segala. Aku SMA sebelumnya. SMA kelas berapa ya aku ya? Kelas 2. Iya, kelas 2 kalau nggak salah. Kelas 2 mau menuju kelas 3, aku sama teman-teman belajar. Nah, ini belajar baru. Belajar dagang. Waduh, ini sih tantangan banget. Kelas 2 menuju kelas 3, aku belajar dagang. Itu buka satu kios. Kalau di Mangga 2 teman-teman tahu ya. Kalau misalkan Fitriati ke Jakarta tuh kan pasti tahu tuh yang namanya ITC Mangga 2. Nah, saya Iya. buka kios di sana sama teman-teman jualan lipstick, jualan bedak, ada enggak. Bener-bener belajar dagang dari uang yang tabungan saya gitu kan, uang jajan ditabung. Itu inget banget modal 400.000 kelas 2 SMA, iya, kelas 2 pokok modal 400.000 karena kelas berkumpul 3 orang cuma sebulan apa 2 bulan itu udah balik modal. Itu belajar cari barang sendiri ke ASMK, itu bener-bener guys itu aku udah wah ini belajar ya, ini bener-bener belajar satu-satu belajar yang hal yang bener-bener di luar pelajaran sekolah. Itu satu pembelajaran itu bener-bener pembelajaran ini banget, harus ketemu orang ya kan. Kalau ditanya begini sama cerita saya kilas balik, oh iya ya benar juga ya, gue belajar pertama kali di situ kayak. Seiring dengan waktu modal balik kan, hubungan karena sudah kelas 3 kan sudah mau waktu itu Eptanas gitu ya bilangnya kan waktu zamannya saya. Udah nggak lanjut, akhirnya tutup, sudah dong selesai nih, udah pengalamannya ada. Ke kuliah
kuliah, kebetulan waktu kuliah saya sembari menjadi belajar lagi, belajar jadi SPG. Wow, luar biasa. Belajar banyak ya. Hmm. Jadi SPG, jadi Silent Promotion Girl, kan harus cara ngomongnya bagaimana, ya kan, mengenalkan barang seperti apa, sama belajar lagi, belajar berdiri, soalnya pakai shift-shiftan, panjangkan shiftnya itu kan, dari pagi sampai sore, nanti yang sore sampai yang malam, itu kan bener-bener putarannya 2 kali gitu dong, itu bener-bener belajar. Lalu setelah selesai ini kan eventnya Sales Promotion Girl ini sendiri kan cuman bulanan ya, nggak dibilang tiap kali ada. Lalu belajar jadi jualan, bukan, saya belajar jadi SPG lagi tapi bidangnya beda. Ikan ini yang jenong apa namanya? Ikan apa itu ya ininya jenong? Aku lupa namanya. Ikan apa ya? Saya juga lupa nih. Ikan apa ya? Ikan apa itu namanya? Itu jualan ikan. Itu setelah itu pokoknya bener-bener pembelajaran saya dari situ. Nah, singkat ceritanya daripada kepanjangan nantinya. Ikan lohan. Ya betul, ikan lohan itu dia. Bener. Wah, teacher Echa nih jago nih. Itu ikan lohan. Itu kan bener-bener saya nggak pernah megang sama sekali. Ikan sarden itu dimasak kan. Iya. Kan nggak pernah belajar kan ini jenis ikannya seperti apa, terus harus ngejelasinnya bagaimana, ya kan, makanan peletnya itu seperti apa, ingat cacing kecil namanya pelet, itu seperti bagaimana, itu yang datang tuh bos-bos istilahnya yang om-om yang rada-rada kadang-kadang yang bagaimana itu harus belajar jaga sikap seperti apa. Waduh, itu bener-bener belajar. Oke, belajar lagi. Singkat cerita, setelah menikah, punya anak, nah itu lebih bener-bener saya tertarik banget belajar tentang namanya dunia manusia, itu dia. Karena bagi saya harus menjadi tua yang bisa dekat sama anak-anak, yang bisa jadi teman buat anak-anak, jadi sahabat buat anak-anak, yang dibanggain anak-anak. Gitu. Juga istilahnya waktu itu kebetulan anak saya yang besar sempat ada masalah sendiri. Jadi otomatis saya ke klinik tumbuh kembang, berpikiran sama orang tua yang lainnya juga di sana. Nah, dari situlah benar-benar muncul ketertarikan saya untuk menjadi seorang konselor itu sendiri. Karena, ternyata kalau bukan kita yang dari keluarga itu sendiri, yang gimana ya, yang merangkul anak-anak, yang menemani anak-anak untuk bertumbuh, itu siapa lagi? Bukan dibilang berarti kita masukin ke sekolah, oke, tugas guru, tugas Pak Guru selesai gitu kan. Kayaknya nggak seperti itu gitu loh. Belum lagi ditambah kalau misalkan ada masalah dengan si anak-anak, kita menyalahin sekolah. Kayaknya nggak banget kan yang pikir ya. Iya. Pembelajaran seperti itu yang menurut saya masih terus saya gali. Saya masih penasaran kenapa bisa memiliki pemikiran seperti ini, kenapa bisa punya perasaan seperti ini. Itu sih saya masih penasaran mikir. Iya, saya juga penasaran, Mama. Begitu sih, karena ya itu saya bilang sampai kapanpun selama kita ada di kehidupan ya, kehidupan seperti sekarang ini, kita kan berurusan sama manusia ya, berurusan dengan orang. Iya kan? Ya itu nggak sama dunia misalkan pelajaran matematika satukan satu sama dengan 2. Kadang-kadang kita ketemu orangnya iya, tapi pikirannya seperti apa?
nggak tahu ya teacher ya. Nah, biar istilahnya biar kitanya juga nggak terlalu merasakan kesakitan. Mungkin kalau misalkan ada yang menyinggung perasaan kita gitu kan, juga kita nggak menyinggung perasaan orang lain. Nah, seperti itulah teacher. Iya, oke. Sama teacher juga canggih ini loh. Teacher ini juga pembelajar banget loh. Belum secanggihnya Mama Keren. Vina lagi, masih proses kita. Iya, kita harus Sama-sama belajar masih terus ya Mama ya. bener, selama kita masih bernapas kan kita belajar terus teacher. Betul. Iya, iya, iya. Oke, betul. Terus apa aja nih Mama yang sudah dipelajari nih? Konselor Yang udah, apa aja? udah Belakangan ini berapa? belakangan ini saya sedang mempelajari tools coaching, namanya Logo. Nah, ini nanti saya sama teacher juga udah kontak-kontak ya, nanti kita belajar bareng ya, nanti saya kasih bocoran. Itu sangat-sangat bagus banget. Kadang-kadang kita punya masalah ya, kayak zaman pandemi ini, kita bilangnya itu masalah. Tapi kalau digali lagi lebih dalam, misalkan nih, permasalahan di sekolah apa sih teacher? Biasanya umumnya kan permasalahan antara orang tua dengan pihak sekolah ya. Apalagi zaman pandemi ini. Ini kenapa ya? Guru-guru pada cuma kasih tugas doang gitu kan. Apa namanya? Makan gaji buta doang nih guru-guru. Kita orang tua pada harus bayar ini. Itu kan umumnya Guru-guru mana? Guru-guru mana Mama? yang sering di sosmed kan gitu tuh dari kemarin kan. Ya, bukan guru dek. Nah, guru dek mah udah ketahuan dong kualitasnya. Kalau enggak dibasmi sama Pak Bos nanti. Ya, dibinasakan ya. Bener-bener. Nah, masalah-masalah seperti itu kan kalau dilihat sekilas seperti itu ya. Dia orang tuh menyampaikan seperti itu. Tapi permasalahan sebenarnya tahu nggak? Akarnya tahu nggak? Ayo. Apa? Akarnya Ayo. apa? Mungkin satu, karena merasa terganggu. Waktunya orang tua bekerja jadi terpecahkan konsentrasinya. Harus ngurusin keluarganya, harus ngurusin anaknya gitu kan. Harus tahu jadwal anaknya belajar seperti bagaimana. Belum lagi waktu me time-nya mungkin kan. Waktunya orang tua pengen istilahnya melepaskan juga sebagai orang tua itu sendiri. Sebenarnya akarnya itu, cuman ya dibungkus dengan satu masalah yang namanya itu kan. Akarnya simpen di dalam. Bener nggak teacher? Biasanya kan seperti itu. Iya, betul itu Mama. Karena kalau ibaratnya kita harus cari akarnya apa dulu. Betul. Ya? Nah, nyambung ke akar masalah. Windy, teacher Windy nanya, bagi tipsnya dong, Mama, buat anak-anak kita agar tidak bosan dan tidak takut belajar hal-hal baru. Ayo, bagi tips dong, Mama. Gimana ya caranya ya? Ya, yang udah Mama jalani, bagaimana tips-tipsnya? Kalau belajar, semua hal selain belajar, kalau menurut saya, semua hal apapun yang kita lakukan, kalau kita nggak pakai hati, itu nggak akan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Mau kita suruh sampai dipecut kayak zaman dulu, mungkin teman-teman yang pernah ngerasain ya, Teacher Yati mungkin ya, nah, sama orang tuanya istilahnya sampai tetap aja kalau nggak dari dirinya sendiri, nah, tidak ada kesadaran istilahnya. Ya Teacher Yati jauh belajar sampai ke Jakarta, itu apakah disuruh? Apakah karena kemauan sendiri atau bagaimana? Kemauan sendiri dong. Nah, ya kan? Karena kemauan sendirinya itu dia akan mengejar sampai ke Jakarta pun dijabanin ya teacher ya. Iya. Jauh loh padahal Padang dengan Jakarta.
biaya itu kan waktu terbuang istilahnya teacher kesibukan sebagai guru di Padang sendiri juga ditinggalkan gitu. Menurut saya sih seperti itu teacher Windy. Tips-tipsnya ya mungkin lebih ke cara belajarannya lebih menyenangkan. Metodenya mungkin lebih menyenangkan, lebih disesuaikan, apalagi zaman anak sekarang ya. Anak-anak sekarang harus dirangkul tampaknya sih. Bener nggak nih teman-teman? Ada Ruping kan tadi di sini, ada Ruping, Ayo. ada siapa lagi? Ada Ruping, ada Ruying, beradik kakak. Oh, Oh ya. ini sering-sering Instagram dan saya lihat, wah ini cantik benerin. Ini yang nari Iya. waktu Betul. Padang Iya, itu. iya. Bener-bener. Ruping sekarang SMK Dek, Ruying yang masih SMP Dek. Oke. Tapi di DEK sendiri juga pembelajaran sudah mulai beda dengan sekolah lain ya, teacher ya? Iya, beda. Bagaimana tuh, teacher? Selama beberapa bulan, sekitar berapa bulan nih? Dari Juni, Juli, Agustus, 2 bulanan ya? Sebenarnya tidak jauh berbeda sih dengan apa yang kita terapkan selama ini. Kan di DEK sendiri kan sudah digital sebelum COVID datang, yang melanda kita juga udah digital juga. Nah, cuma sekarang bedanya anak-anak di rumah, tapi tetap secara digital. Dan plusnya sekarang guru-guru menyediakan video pembelajaran. Jadi anak-anak yang ya ibaratnya masih bingung bisa ngulang-ngulang video pembelajaran tersebut sampai mereka paham. Berarti kan ada kreativitas ya dari gurunya sendiri kan? Iya. Tapi satu pertanyaan nih Mama. Sudah follow YouTube-nya, sudah subscribe YouTube-nya? Udah dong. Ya waktu yang katanya ada ikut lomba juga ya, kok nggak salah kan? Nah, itu yang SMP Mama. Sekarang yang YouTube yayasan. Ada lagi? Iya. Oh, YouTube yayasan. Iya, YouTube yayasan Dek. Di subscribe ya Mama ya. Pasti. Waduh, itu isinya keren. Apalagi kalau teacher Yaki yang pegang. Oh, kebetulan yang pegang bukan saya Mama. Karena yayasan. Tapi isi-isi programnya kelihatan banget ya, bagus-bagus. Iya, betul. Keren. Gimana pembelajaran di DEK sendiri ada selain ada kreativitas dari guru-gurunya sendiri, terus bagaimana dampaknya dari anak-anak apa lebih semangat atau lebih bagaimana? Ya, paling kendala kita ya seperti biasa kalau dan online itu ya Mama ya mengenai ini jaringan. Oke. Mama. Apalagi 2 hari yang lalu ya jaringan hilang sama sekali. Karena sinabung itu kayaknya ya? Iya. Oh bukan, karena ini pusatnya di gedung Telkomsel yang di Pekanbaru kebakar. Iya, itu juga. Kan kita satu kawasan. Betul. Nah, itu kendalanya itu. Cuma kalau anak-anak sih pengennya mereka sudah rindu di sekolah. Rindu tatap muka. Iya. Benar. Jadi enggak apa nih? Apa tadi? Jadi enggak, ibaratnya bukan anak-anak aja rindu, guru-guru juga udah rindu ketemu sama anak-anaknya. Oh, betul. Tapi kita punya ide kreatif begitu keren banget loh, teacher. Iya, kita kan ibaratnya seperti yang dibilang tadi, kita belajar, kita evaluasi kira-kira apa yang kurang, yang kurang kita perbaiki. Nah, makanya terjadilah hal yang sekarang, proses pembelajaran yang sekarang. Minatnya anak-anak jadi bagaimana? Lebih antusias, lebih senang belajarnya, lebih mengurangi dengan sekarang nih, teacher kan udah nih ngelakuin video pembelajaran itu sendiri. Iya. Dampaknya enggak? Juga udah tertarik, dampaknya ada. Ibaratnya kalau proses tatap muka kan guru mengajar ya langsung ya mereka menerangkan seperti itu.
Nah sekarang karena udah ada video pembelajaran, mereka bisa ngulang kapan sampai mereka ngerti. Kalau di sekolah mungkin mereka takut-takut kan. Ya, Ya, kalau karena kehabisan waktu, bertanya kehabisan waktu. Ya, mungkin itu betul, betul. bagusnya juga. Berarti kan ada juga ruang grupnya lagi ya di apa namanya di WhatsApp atau di mana gitu tetap ada ya teacher ya. Ya, ya, Jadinya tetap. lebih ya itu seperti tadi teacher bilang anak-anak yang mungkin biasa kalau di sekolah malu bertanya mungkin dengan handphone mereka lebih bisa berani bertanya ini Iya, betul, betul, ya. betul. Iya, Wah, betul, bener, betul. keren. Bikin kontennya juga keren nih teacher nih, boleh nih teman-teman yang lain juga nih, ini sekolah dek boleh dicontoh banget sih. Mama Vinda sih dari kemarin promosiinnya sekolah dek melulu. Iya, iya, Tapi nggak emang bener, apa-apa. Ya, itu siapa tahu emang Pak Bos keren. dengar kan? Pak Bos dengar kan? Siapa Pak tahu. Bos tuh minta jatah ya Pak Bos. Apalagi nih Mama Vin yang mau di-sharing nih mengenai proses belajar nih. Proses belajar apalagi mau Kendala di-share? ya. Kendala yang pernah Mama hadapi selama proses pembelajaran itu apa? Karena di sini Kendala. yang jadi bintang tamunya Mama loh, bukan saya, kok saya yang diinterogasi ya. Kebiasaan Aduh, iya nih, benar-benar nih jiwa konselornya keluar nih. bener. Ayo, apa nih Mama kendalanya? Kendalanya Ada nggak kendala yang dia selama belajar terus belajar ini? banyak, ada kadang-kadang ada. Pasti ada kendala, nggak mungkin nggak ada kendala. Misalnya, Dikomplain sama keluarga. wah, iya betul. Ini apa sih belajar terus? Iya. Iya betul dikomplain sama anak-anak. Nah kalau udah saat dikomplain sama anak-anak, sayanya udah oke. Berarti saya sudah terlalu gimana ya? Terlalu waktu yang untuk sayanya sendiri terlalu berlebihan gitu loh. Jadi saya harus memanage waktunya lagi. Ini saya bukan seorang Vinah doang gitu loh. Saya juga seorang mama gitu kan buat anak-anak. Saya juga seorang istri buat suami saya gitu kan. Dan ya itu harus pinter-pinter bagi waktu. Lebih seringnya sih begitu kendalanya. Kalau untuk kendala yang lain sih ya karena itu sayanya minat banget untuk belajar dan sayanya orangnya agak-agak keras kepala kalau mau belajar sesuatu pokoknya gue kekeh gue harus belajar gitu. betul. Jadi kan kalau makanya saya bilang kalau misalkan dari hati itu pasti mau sampai bagaimanapun itu pasti pikir. Iya, betul. Intinya dari hati ya. Bener banget dari hati banget harus semua juga harus dari sini kan kayak kita deh teacher kita kepengen sesuatu nih ya kan kepengen beli sepatu gitu kita udah mikir nih oh iya tuh sepatu di sini warnanya ini harganya kita udah dong pasti dong searching dulu dong oke di toko ini harganya segini di toko ini harganya segini kita searching lagi di internet oh iya harganya segini sampai udah semua tahu pasti kan bener-bener kekeh pengen banget ambil itu beli sepatu itu kan karena keinginan kita bener-bener aku harus gitu loh. Nah seperti itulah belajar kalau menurut saya. Perlunya belajar nggak tahu ya teman-teman ya apalagi anak-anak ya kalau disuruh mama belajar aja dulu karena kayak Mama Vina pernah menyesal. Boleh cerita tuh Mama. Sekolah SD, Mama Vina di sekolah SD itu dapat pembelajaran tentang bahasa Jepang. Wow, bahasa Jepang di waktu SD? Keren. SD-nya Mama Vina waktu itu ada guru bahasa Jepang. Keren. Makanya sampai sekarang ini kalau ngomong sama anak-anak, kalau ngomong lagi sama suami, inilah penyesalan Mama. Karena waktu SD, bagi Mama itu guru tuh cuma lucu doang logatnya gitu loh belajar bahasa. Itu bener-bener sampai sekarang kesel.
Nah, kalau dari dulu Mama Vina pelajarin tuh bahasa, istilahnya kan sampai sekarang kita nggak tahu kepake Hmm, akhirnya kan gitu loh. betul 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 betul. Film-film bahasa Jepang udah banyak sekarang. Misalkan mau pergi ke Jepang juga nggak yang istilahnya nggak buta huruf lah gitu kan. Iya Tahu betul minimal. betul. Itu penyesalan bener. Makanya kalau misalkan apalagi nonton anak-anak SMP dek, anak-anak yang di dek gitu kan. Aduh, kalau disuruh belajar A, belajar B, waktu kita belum bilang butuh, tapi itu akan kepake nantinya, kita nggak tahu itu kapan. Iya betul Ya kan, betul betul betul. kayak Mama Vina belajar, contohnya lagi, belajar kayak tadi, dagang. Hmm. Apakah tahu kepake nantinya? Belum tentu. Lah ini sekarang beda jurusannya coba. Tapi kepakainya, kepakainya jurus yang lain, ilmu cara menghadapi orang seperti bagaimana. Oh berarti Hmm. orang seperti ini kalau ngomongnya harus seperti ini, kan berarti banyak ya, gitu loh. Iya, betul Itu betul. sih kalau menurut saya, teacher Ya. ya. Jadi mama biar anak-anak ini tahu ya, ketika Itu dikasih kesempatan untuk mempelajari sesuatu, ambil kesempatan itu ya. Mama ini jangan belum butuh. Jangan pernah benar, mengatakan belum butuh, karena kita nggak tahu kan kapan kita akan pergunakan itu kesempatan ini. Ya, betul banget. Itu bener-bener. Itu karena istilahnya kadang-kadangnya kalau orang yang lebih tua mungkin, yang lebih pengalaman, kayak mungkin guru-guru di sekolah gitu kan, pada bisa kasih tahu, oh iya ya, zaman sekarang kan guru-guru pasti udah dapat informasi juga dari teman-teman yang lain gitu kan. iya. Kalau beberapa tahun ke depan akan lebih kepake ilmu yang mana gitu kan. Makanya sekarang anak-anak dari sekarang sudah disuruh, ayo kamu harus bisa ini. Soal kayak model digital ini sendiri coba. Iya, Apakah iya, iya. kepikir dulu kita? Oh, enggak. Sama sekali Hmm. enggak pernah kepikir. Iya, betul 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 betul. Tapi padahal dari dulu ilmu komputer itu sudah ada kan. Ilmu Hmm. belajar bikin animasi itu sendiri udah ada. Hmm. Ilmu cara bicara di depan orang banyak juga udah ada dari dulu. Betul betul. Tapi sekarang bener-bener kepake semua. Iya, betul betul. Setuju. Iya kan? Iya. Setuju sekali. Benar benar benar. Kita ngalamin ya, Mama ya. Iya. Justru hal itu. Nah, Hmm. kayak Teacher Yati coba, kalau ilmu-ilmu yang misalkan dulu teacher udah pelajari, yang ada pernah merasakan hal yang sama nggak sama Mama Vina? Iya. Ada satu penyesalan, kalau misalkan bisa diulang lagi nih, kayaknya gue pengen belajar lagi deh. Iya. Betul betul betul. Iya ya. Pasti ada. Pasti aja. Ada ya pasti. Tapi jangan ditanya ya, Mama ya. Justru saya udah siap-siap nih. Ayo teacher lagi ya. Next, next part. Next part, oke. Next topic. Oke. Nah, Mama, Hmm. kan dalam proses belajar itu pastilah ada kita mengalami stucknya ya. Ya. Kayak kita WA kemarin kan, kita chat kemarin. Aduh, lagi mumet banget nih teacher, banyak PR. Ya. Nah, di saat kondisi kayak gitu apa yang Mama lakukan? Biar anak-anak ini tahu ketika PR mereka bertumpuk, mereka nggak menyalahkan mata pelajarannya, tapi termotivasi untuk mengerjakan semuanya. Apa yang Mama lakukan? Aku lakuin itu lagi banyak PR, itu banyak banget bener. Satu, itu banyak PR-nya sampai sekarang aja masih banyak banget kalau ngomong PR ini. Yang saya lakukan ya itu step by step selesain, satu persatu diselesain. Namanya PR kan dikasih bukan dibilang hari ini dikasih, besok pagi udah harus dikumpul. Misalkan kan enggak kan. Pasti minimal ada beberapa hari gitu kan. Oke, hari Senin dikasih PR, hari Rebo dikumpul. Ya kan? Iya. Atau hari Rabu atau itu dikumpulnya minggu depannya gitu kan.
Nah, itu sih biasanya kalau Mama Vina lebih bilang ke anak-anak juga, ke diri saya sendiri kemarin tuh sempet yang si teacher bilang lagi hektiknya banget, lagi banyak PR banget, kayak itu step by step, satu per satu, sampai malam deh Mama Vina jabanin. Sampai jam 1 selesain, jam 2 malah ya. Iya. Oh. Mau nggak mau, kan tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Itu PR siapa? PR kita. Terus mau suruh siapa yang buat? Masa mau suruh Mbak yang buat? Kan nggak mungkin. Yang Masa sekolah mau suruh siapa? suami buat? Kan nggak mungkin kan. Benar-benar. Jadi ya harus kita sendiri gitu loh. Terus apa bisa? Misalkan kalau nggak buat PR, terus ngomong sama gurunya. Terus nanti kalau dikasih double gimana? Nggak mau. Iya, betul. Mereka pasti dihukum kan kalau misalkan nggak buat PR. Terus nggak malu gitu. Wih, Mama Vina sih malu banget. Kalau nggak buat PR, ya makanya. Nah, Mama Vina juga ingetin ke anak-anak. Kebetulan anak-anak juga udah Mama lepas sama sekali. Cuma diingetin, PR, ulangan udah belum? Udah, oke, ya wes. Terserah mereka mau bagaimana, terserah mereka gitu kan. Cuman mereka tahu untungnya dari kecil mereka udah hari ini dikasih PR, ya udah hari ini dibuat. Lebih kelihatan banget Aurel. Iya, hari Aurel, ini dikasih dari PR nih, dari TK dia udah kelihatan sih dari diri dia sendiri. Hari ini dikasih PR, dia nggak mau makan siang sampai tuh PR selesai. Waduh. Itu TK. Bener, ya? Jadi dia pulang sekolah nih, kan waktunya makan ya harusnya. Dia nggak mau makan siang dulu, dia ngerjain tuh PR. Nah, itu si Aurel. Maka kalau udah dia ada yang ngemis bagaimana dikit, wah ini ada sesuatu. Antara berarti bukan semangat belajarnya dia. Berarti ada kesulitan dia tidak mengerti tentang materinya, atau ada permasalahan di lingkungan luarnya itu. Kalau saya sih lebih lihatnya seperti itu. Iya, betul. Jadi ditambah juga jangan suka numpuk-numpuk PR ya Mama ya. Bener banget, jangan. Yo, nah, bayang nggak kalau hari Senin numpuk PR, ya kan? Oke, nantilah hari Rebo, hari Selasa masih bisa buat. Hari Selasa dikasih PR 2 atau 3 lagi. Itu PR udah jadi 4. Hari Rebo kumpulnya semua. Gimana coba? Betul. Bisa repot sendiri. Banget. Sebenarnya dikasih PR ada bagusnya. Kalau Mama Vina bilang kayak di-review ulang. Kadang-kadang kan kita kendala ya, nggak semua orang mungkin berani nanya, tak nanya, bisa ada kesempatan ngomong gitu kan. Mungkin kan teman-teman yang lain lebih yang buru-buru, aku pengen nanya gitu kan. Nah, iya. Nah, pada saat nggak punya kesempatan itu, PR itu dikasihkan untuk dia review lagi di rumah. Kira-kira ada nggak sih yang kurang mengerti? Ada nggak sih yang istilahnya nggak bisa? Gitu kan. Jadi kan besokannya kalau dikasih lagi bahan yang baru, itu pasti udah lebih mudah. Bener nggak teacher kayak begitu tujuan sebenarnya PR? Betul sekali. Mengulang-ulang pelajaran yang sudah dipelajari. Makanya dikasih PR. Bener. Nanti kalau tiba-tiba ulangan dadakan gimana? Iya, betul. Lah zaman dulu sih Mama Vina sih sering banget tuh ulangan dadakan tuh. Sama. Iya kan? Zaman dulu tuh sering banget ulangan dadakan. Tiba-tiba, oke, hari ini kuis. Kuis belum apa-apa udah kuis. Untung tuh masuk bangku pintar ya. Enggak sih. Untungnya teman malah justru saya yang dicontekin sama teman sebangku. Wah, bener, senasib ya. Bener. Betul. Oke, nah Mama, kan ini dalam belajar ini Mama, kan yang dipelajari kita nggak menuntut kemungkinan belajar akademik aja kan. Yang lain kan kita harus pelajari, harus siap dengan segala sesuatunya. Kira-kira menurut Mama bagaimana? Apa yang harus diinginkan?
yang perlu dipelajari lagi selain akademik, pelajarin karakter. Boleh Mama sharing tentang karakter. Saya jebak dengan pertanyaan yang tadi. Astaga, Teacher Yati kalau udah ngomongin karakter kayaknya seneng banget itu mukanya ya. Bener, iya. Saya penasaran. Karena emang bagi saya yang penting anaknya berkarakter itu. Masalah nilai mah bisa bisa dipelajari gitu. Betul. Lah dari tadi kan aku sudah mengarahkan ke karakter. Jadi kan semua ke kemauan sendiri, bukan dipaksa. Nah, kalau kemauan sendiri itu dari siapa? Dari pribadi siapa? Pribadi kita kan. Karakternya kita kan. Nah, itu apakah bisa dipaksa? Biarpun sama orang tua kita sendiri. Nggak bisa. Ya kan? Nah, kalau karakter yang baik, tapi gini dulu. Karakter yang baik, kan setiap orang punya pandangan, punya arti beda-beda, punya pemahaman beda-beda. Misal, Mama Vina sebagai orang tua nih sarannya. Karakter yang baik mungkin sebagai mama nih, anak mama harus, misalkan, harus nih ya, harus rajin. Kalau di rumah peraturannya 1, jujur. Kedua, rajin. Ketiga, inisiatif. Nah, itu menurut Mama. Berarti kalau udah dengan begitu mereka ada karakter gak? Nah, kalau menurut setiap orang kan beda-beda. Setiap, kayak misalkan di sekolah. Kayak Teacher Yati. Menurut Teacher Yati, murid yang berkarakter. Teacher ngajar apa ya? Inggris ya berarti ya, kalau nggak salah ya? Iya. Nah, itu seperti bagaimana? Apakah dia bisa bahasa Inggrisnya lancar? Kan harus ini dulu ya, di persepsinya disamakan dulu berarti kan tentang karakter. Iya, betul. Cuman intinya namanya karakter itu kan sifat ya, sifatnya manusia itu sendiri. Sifat manusia itu sendiri udah diajarkan di agama juga, ya kan. Pastinya kan sudah pada tahu. Yang pasti itu nomor 1 itu jujur, ya kan. Takut sama Tuhan juga, itu kan juga udah paling dasar banget. Betul. Ya kan, tinggal mau atau nggak mau, itu juga karakter sebenarnya. Ya itu, keras kepala pun juga karakter. Iya. Kalau ngomongin karakter, teacher itu 1 jam nggak cukup, teacher. Nggak selesai. bener. Iya, betul. Setuju. Iya kan? Nah, tapi yang paling penting, teacher Yati juga tahu kalau Mama Vina bakal ngomong ini. Responnya itu bagaimana cara kita bersikap. Respon dari diri kita sendiri terhadap suatu keadaan. Kadang keadaan kita nggak tahu ya. Ada yang enak, ada yang nggak enak. Kalau misalkan posisinya Mama Vina sebagai murid nih, dikasih PR banyak. Ya kan? Berarti kan nggak enak ya keadaannya. Nah, kalau nggak enak, responnya kita bagaimana? Harus seperti apa? Apakah harus mengeluh aja? Atau harus punya kreatif? Punya kreatifnya itu maksudnya, oke, gue tahu gue harus begini-begini. Kan kreatif ya, kreatif berpikir ya. Betul. Nah, kalau misalkan situasinya nyaman terus, mulus terus, kayaknya sih nggak mungkin sih situasi mulus melulu. Jalan tol aja istilahnya, jalan tol yang bisa dibilang kan jalan bebas hambatan itu aja sendiri kan ada bolong-bolongnya. Betul. Nggak mulus bener-bener. Saya baru bilang bolong-bolong juga dalam hati, ternyata nyampe ya. Nyampe ditransfer. Bener. Yang penting respon kita sih, bener. Tapi yang paling penting kalau untuk anak-anak yang nonton, ini kan kebetulan juga acara Teacher Yati, banyak kan murid-muridnya pada cinta banget ini sama Teacher Yati, ya kan? Wow. Ya, Mama Vina
Berarti menempatkan dirinya sebagai teacher ya, berarti istilahnya. Sebagai teacher dan sebagai orang tua juga. Iya. Selamat semangat pagi all. Oke, semangat Iya, pagi. semangat, semangat, semangat. Oh, itu yel-yel baru berarti ya di deck nih. Ya harus harus dicari yel-yel yang bikin mereka semangat terus. Betul banget itu sih. Ya itu sih, Mama Vina sih lebih bilang begitu. Lah, teacher lebih pengen tahu apa kalau misalkan soal karakter? Ya, sebenarnya karakter kita itu diuji saat kita tekan ya, Mama ya. Bagaimana cara kita Emang merespon? betul. Iya. Nah, iya. Apakah Kalau kita meresponnya dengan baik atau tidak? Ya, itu ya. Bagaimana cara kita? Iya. Bener banget. Hmm. Yang paling gampangnya itu Mama Vina bilang, kalau kita ada PR, emang kita mau nyalain siapa? Itu kan berarti kondisi nggak enak ya. Kondisi sebagai yang dikasih PR kan berarti kondisi tertekan, cukup tertekan ya. Iya. Masih belum tertekannya belum model orang besar gitu kan. Tertekannya beda lagi gitu kan. Kalau anak-anak kan tertekannya kalau dikasih PR, dikasih ulangan. Nah, itu tertekan. Itu pasti tertekan. Belum lagi kalau apa project-projectnya juga banyak ya teacher ya. Iya, betul. Lebih seperti itu sih. Nah, gini Mama, kita kan belajar ya, jadikan setiap orang sekolah dan jadikan setiap tempat itu sekolah juga, kan? Setiap orang guru, setiap tempat adalah sekolah, ya itu seperti itu. Itu berarti kan kita belajar sama siapa saja, gitu kan? Betul banget. Nah, ini harus kita harus diketahui juga dengan anak-anak dan semua yang ada di sini ya. Jadi kita tidak boleh pilih-pilih. Saya nggak mau lah belajar dengan si itu. Nah, oke. Itu bagaimana? Kadang kita belajar loh. Kita belajar dari orang-orang misalkan yang di jalan. Betul. Apa yang kita pelajari kalau yang dari di jalan? Yang di bawah kita misalkan statusnya ya, kalau misalkan kita bisa dilihat nih, anak-anak yang putus sekolah kalau mereka di jalan, kayak kalau kita lagi ada kesempatan makan gitu kan, mereka minta-minta, itu bagaimana? Kita juga belajar apa? Belajar empati sama mereka. Setuju. Iya kan? Belajar empati. Sama satu lagi, belajar mengucap syukur pastinya. Bersyukur kita masih bisa punya lebih dari mereka. Apakah kita mau seperti mereka? Pastinya nggak mau kan? Nah, kalau nggak mau, kita harus bagaimana? Iya. Ayo, bagaimana? Sama tukang jalan, sama penyapu jalan, kita juga belajar menghargai orang lain. Iya. Betul. Iya kan? Saya sebagai orang tua pun juga belajar sama anak saya sebenarnya. Belajar menghargai mereka yang lebih kecil daripada saya. Iya. Betul. Belajar tidak ada batas usianya ke siapa aja ya Mama ya? Tidak. Siapapun di luaran sana, siapapun pokoknya dia masih berbentuk manusia istilahnya ya. Itu semua guru. Betul. Setuju. Apapun. Kadang-kadang sama penjahat aja. Itu kita juga belajar. Iya, ada hal yang kita pelajari ya Mama ya? Bener. Belajar apa? Oke, mereka biasa pakai taktik begini-begini. Kita bisa pakai kan taktiknya mereka untuk melakukan kejahatan. Mungkin kita bisa idein lagi, kreativitasin lagi ke sesuatu hal yang lebih baik. Kenapa enggak? Mereka kepikiran seperti itu, kita bisa, oh iya ya. Belajar waspada juga kan? Betul. Banyak banget kalau soal belajar itu tuh. Iya. Jadi jangan sama orang, jangan belajar sama orang doang, sama tumbuhan juga kan belajar.
Pokoknya semua yang ada di dunia, di bumi tepatnya, itu kan makhluk hidup, semua makhluk kan hidup ya istilahnya kan. Itu juga kita belajar dari mereka semua. Kayak tumbuhan belajar apa? Kayak pohon, padi. Itu contoh yang paling sering Mama Vina pakai soalnya. Kalau padi, iya kan? Dia biarpun tipis misalkan bentuknya itu kan, nggak terlalu tebal. Tapi dia masih bisa tumbuh terus dan dia kalau misalkan udah semakin tinggi, dia akan menunduk begini kan? Betul. Bukannya semakin sombong istilahnya. Nah, itu kan dari sifat-sifat mereka itu kan karakter juga, teacher. Iya, lagi-lagi balik ke karakter ya, Mama ya. Nah, betul. Banyak hal. Bener-bener banyak. Kalau ngomongin karakter tuh banyak. Jangankan orang doang yang jadi contoh karakter, jadi panutan. Kadang-kadang makhluk-makhluk yang kayak tumbuhan, binatang, itu pun juga kita bisa jadi, ada satu hal yang bisa dipelajari sebenarnya. Betul. Setuju. Kalau menurut Mama sih begitu ya, nggak tahu nih. Kalau salah nih, maaf. Enggak ya, betul. Saya setuju saya Mama. Banyak hal. Gimana kalau menurut teacher? Iya, kita bisa mempelajari segala sesuatunya dari berbagai hal. Kayak seperti yang Mama bilang tadi, tumbuhan kan, padi. Kalau enggak ada kan, pakailah ilmu padi. Berarti kan kita disuruh belajar sama padi dong. Betul. Nah, ya kan. Terus ibaratnya kalau sama hewan misalnya, kita belajar dari macan. Apa yang bisa kita pelajari dari macan? Sebenarnya keberaniannya kita pelajari. Ya kan, betul. Nah, bener banget. Banyak banget sebenarnya. Jadi kadang ilmu itu kadang bukannya namanya doang sih sebenarnya ilmu. Kita sebenarnya emang udah dicipta. Kalau dipikir lagi, kalau ngomong begini, bener juga. Aku kayak lagi disadarin, disentil. Iya juga ya, bener juga namanya doang ilmu. Ilmu A, ilmu B, ilmu C, semua namanya keren-keren. Iya. Intinya cuma satu. Ya kan, ilmu kehidupan itu sendiri intinya. Iya, ilmu kehidupan. Ya, betul. Setuju. Balik lagi ke situ lagi sebenarnya ya, teacher ya. Iya. Kita mempelajari ilmu kehidupan sehingga menjadi juara kehidupan. Wah, ini mah juara kehidupan judul bukunya Pak Tim. Iya dong. anak Pak Tim. Bener. Iya, banyak kan yang kita pelajari ya. Jadi kita tidak boleh puas ya Mama ya, ketika kita sudah dapat. Waduh, nggak terasa ya, udah di warning aja. Iya, bener. Bener, aja nggak terasa. Ayo dah, ini aja karena kita terbatasi waktu, Mama. Pesan aja Mama tentang belajar. Nah, apa yang bisa Mama pesankan kepada yang nonton, teman-teman nanti yang enggak? Pesannya belajar. Jangan takut belajar. Walaupun waktu, maksudnya gini ya, jangan takut belajar itu kadang-kadang hambatan, kayak seperti teacher tadi teacher Yati tanyain ke Mama Vina ya, hambatan apapun, selama semuanya kita kemauannya dari diri kita sendiri, belajar apapun itu pasti berguna banget. Itu aja. Ya, jangan pernah takut dan jangan pernah menyerah dan jangan pernah merasa puas. Itu intinya ya Mama ya. Ya, betul banget. Mama, thank you ya nih. 51 thank you. Iya, thank you banget. Next kita nge-zoom ya main logos. Janji. Nanti Mama Vina ajarin. Oke? Sekarang belajar lagi Mama Vina soalnya ditunggu di kelas logos juga. Bye-bye. Thank you. Oke teman-teman, sekian ya ngopi kita hari ini. Sampai jumpa. Oke, bye.